Dan kadang-kadang kalau orang tua lapor ke saya, dokter, anak saya yang masih timbul kan tiap minggu lapor nih update progres supaya saya bisa koreksi supaya bapak ibu itu nggak lama-lama gitu loh ngurusin masalah Ananda ini biar cepat selesai gitu. Kalau bisa kurang dari 2 tahun sudah selesai. Kalau bisa 2 tahun itu udah beres gitu. Jadi kita udah nggak ngurusin lagi, anaknya udah mandiri gitu, sudah selesai. Nah, tapi bapak ibu kadang-kadang mohon maaf, entah gengsi, entah apa suka berbohong. Ingat loh, frekuensi negatif dapatnya bapak ibu negatif loh. Bapak ibu kalau berbohong dengan saya bisa memberikan terapi yang salah. Misalnya bapak ibu lapor, anaknya kadang-kadang masih steaming dok, jalan jinjitnya masih ada tapi tinggal sedikit. Biasanya saya curiga itu adalah keadaan yang diakibatkan karena disbiosis. Kalau bapak ibu jauh dari terapi BICOM, biasa saya mengusulkan, oke Bu, coba dimainkan dosis Sinbio dan dosis Nutrakernya enzimnya, terutama Sinbio. Sekarang dosisnya berapa Bu? Dok, saya baru ngasihnya 1 hari satu kapsul pagi hari. Oke Bu, jadikan 2 minggu depan lapor. Ternyata nggak dikerjakan. Nggak dikerjakan, tapi laporannya minggu depan, dok, gejalanya masih tetap sama dok, masih jinjit, nggak berkurang. Saya misleading, saya salah. Saya pikir dosisnya nggak kuat. Oke Bu, sekarang jadikan 2 pagi, 2 malam. Ngerti ya Bapak Ibu ya. Nah, ya nggak ketemu-ketemu sampai akhirnya mau diprogram apa lagi nih. Dosisnya sudah maksimal kok masih jinjit nih, masalahnya di mana? Tahu nggak blundernya kalau bohong itu kayak apa? Anakmu nggak progres, lah yang mau bantu juga nggak bisa. Ya kan? Jadi tolong jangan bohong. Dokter, lah kalau saya malu dokter, nggak usah malu. Ngomong aja di Wapri. Kalau kayak gitu keadaannya ngomong di Wapri. Ya kalau di Wapri kan langsung ketemu saya, nggak masuk di grup, nggak apa-apa. Bisa kita selesaikan. Nah kalau nanti misalnya masalahnya finansial dok, ya cari duit. Ya, salah satunya ikut programnya Pak Heri, yang kedua kemarin ikut programnya AXA. Ya terpaksa jadi membernya AXA. Ya, tidak ada salahnya kok jadi membernya AXA. Ya masih tetap bisa dapat bonus, dapat apa yang halal kok. Uangnya tetap bisa dipakai untuk membantu biaya terapi anak-anak kita. Ya. Ini nanti ya berinflamasi ya yang saya bahas sedikit tapi di sini ya. Saya akan bahas lebih detail khusus topik berinflamasi karena tahun pertama program kerja saya itu beresi berinflamasi. Itu tahun pertama. Ya. Begitu ini udah kena, wah progresnya cepat ya, kecepatannya luar biasa. Ya. Oke, increase toxicity ya, biasanya toxicity dari chemical ya ini kalau ditarik ya dari bahan-bahan kimia dari mana ya tubuhnya anak kita rata-rata nggak bisa buang racun ya. Nanti kalau kita lihat tuh biasanya fungsi hati ya, fungsi hatinya yang terganggu ya gara-garanya apa ya karena kurang nutrisi ya itu sudah saya jelaskan di video yang lalu ya. Hari ini saya nggak bahas itu terlalu dalam, saya cakap cuma ngomong ini loh yang kita tes dengan Asira, kenapa ini penting ya. Ini loh yang mau saya cari ya. Ini melihat masalah kekurangan nutrisi. Ya banyak ya yang testimoni ya. Dok, setelah bioseratnya dinaikkan, dosisnya setelah aksanya dinaikkan, anak saya lebih tenang. Anak saya sekarang jadi bisa ngomong, anak saya jadi ini. Nah itu loh Bapak Ibu. Ya. Kadang-kadang ya memang ada harga yang harus dibayar yang namanya anak kekurangan gizi. Apalagi kalau kita ngomong ya anak udah setahun terapi ya, masa dosisnya masih tetap terus. Padahal kan anak tambah besar, ya tambah tinggi, ya tambah gemuk, ya otomatis kebutuhan suplementasinya juga nambah. Ya, itu yang saya dari Bapak Ibu. Kemudian kita lihat tentang alergi. Ya, ini kalau opiat ini hubungannya sama alergi ya. Kenapa kok anak Bapak Ibu disuruh diet kasein sama gluten? Itu sudah saya jelaskan di video yang lalu. Ya. Jadi saya akan ngomong, ini loh Bapak Ibu, yang mau kita cek, yang mau kita cari ya dalam pemeriksaan ASIRA. Ya apa aja genetik dari lingkungan, apa aja di dalam tubuh anak ini yang jadi huru-hara sehingga membuat otaknya itu down. Ya ini yang mau kita cari. Ya. Kita lanjutkan. Nah sekarang kita mau baca nih hasil tes ASIRA itu kalau Bapak Ibu melakukan tes ASIRA dikasihnya 2. Yang pertama itu yang sedikit ya halamannya 8, 9, 7 gitu ya.
Kok nggak ada yang sama, Dok? Ya kan masing-masing orang beda ya, beda-beda ya. Nah, metilasi ini yang kita sebut sebagai nutrigenomik ya. Saya cuma menunjukkan apa yang dites, apa yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki methylation atau nutrigenomik tadi. Kemudian yang satu lagi yang namanya autism health screening ya. Jadi ini ya medical check up yang kita lakukan untuk anak-anak dengan tanda kutip disesuaikan dengan yang ini tadi parameternya. Ya kurang lebih ada sekitar 16.000 parameter. Ya. Ini kurang lebih berapa halaman ya tesnya ya? 50 halaman Bapak Ibu. Hasil tesnya 100 lebih, tapi kalau tesnya aja sekitar 50 halaman. Ya. Oke, kita bisa mulai ya. Baca tesnya ya sekarang ya. Saya akan keluarkan dulu yang metilasi. Ya, metilasi, yang paling dikit halamannya. Mudah-mudahan kelihatan ya, ini cuma garis besar. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu terima hasil tes, misalnya kayak ini hasil tesnya, halaman pertama itu cuma informasi. Isinya penjelasan, Asira itu apa, tes itu kayak apa. Oke, next. Ini hasil tesnya, ya ada nama-namanya saya nggak bahas. Ini ada warna merah kuning hijau saya nggak bahas hari ini ya. Ini hasil tesnya adalah gen yang on. Ya, ini ada nama-namanya aneh-aneh ya. GIF ya, MAT ya, ada MTHFD ya, MTHFR ya itu nama-namanya. Ya. Oke, kita nggak bahas itu dulu ya. Kita lanjut dulu. Nah ini hasil tesnya terakhir ya sampai halaman 4. Kemudian halaman 5 sampai 9 itu isinya apa? Inilah semua yang dites Bapak Ibu. ACAT ini dites, ACAT nomor ini 02 RS37410, ya ini Bu diperiksa. Masalahnya apa di ACAT ini? Double mutasi, tidak bermutasi atau single mutasi. Jadi yang diperiksa adalah gen-gen ini sudah bermutasi atau belum. Nah kalau bermutasi lah dia nanti akan jadi penyakit, gitu ya. Nah ini ceritanya kayak gitu. Nanti hari Senin ya atau Selasa ya, saya kasih videonya penjelasan tentang nutrigenomik dari Prodia ya, bahasanya jelas banget ya, pakai bahasa awam Indonesia. Saya posting nanti ya di Facebook group ya, Bapak Ibu dengerin ya. Ini namanya nggak bisa dirubah, ini nama internasionalnya. Ini yang diperiksa Bapak Ibu ya, ACAT, HCY, BAMT, CBS, wah, ya banyak banget ya. Dan masing-masing ini mewakili penyakit tertentu. Ada yang autis, ada yang Alzheimer, ada yang kanker, ada yang hipertensi, stroke, ya pokok namanya penyakit-penyakit lah ya. Jadi ini adalah semua yang kita tes. Mau dihitung ya silakan ya. Ini banyak banget ya halamannya. Ini semua yang dites Bapak Ibu. Ini yang dites. Jadi Bapak Ibu lihat-lihat nama-namanya nih, PEMT, SAMT, TCN, VDR ya. Ini nama-nama gen yang dites ya, MTHFR, MTRR, NOS ya. Banyak banget. Ini yang dites. Nanti hasilnya yang mana yang on seperti ini Bapak Ibu. Enggak semua biasanya. Yang on mana? Nah, nanti misalnya kayak contoh ini, ya contoh di sini dikatakan yang on tuh AHCY. Ya, AHCY ini on, yang nomor ini belum bermutasi. Nah, dia punya resiko untuk terjadinya autis. Ini developing untuk autism. Ya, ya punya resiko untuk jadi autis. Ya. Jadi kalau gara-gara gen ini on jadi autis. Kalau yang ini on dok, CBS ini sudah single mutasi. Ya, single mutasi. Apa dok artinya mutasi single, mutasi itu sudah saya jelaskan di video saya yang lalu ya. Boleh dengerin ya di cara baca hasil Asira. Hari ini saya nggak mau bahas itu sebenarnya ya. Nah, cuman menunjukkan ini loh gara-gara kekurangan asam folat, anakmu punya masalah resiko terjadinya kanker. Ya, ini taunya dari mana ya? Yang diperiksa ini ya banyak banget. Itu caranya lihat kayak gitu. Oke. Nah, sekarang supaya cepat. Ini baca gitu doang. Sebetulnya yang diperiksa tadi apa, Dokter? Ini. Kekurangan nutrisi yang hubungannya sama gen, nutrigenomik. Tadi itu nutrigenomik Bapak Ibu ya. Kalau masih ingat ya nama-namanya yang tadi ya, masih ingat ya. Ini loh, MTHFR, MTR ya, COMT, GAD, SOD, GST, ACAT. Ya, bacanya susah, dok. Iya, jujur saya juga pusing waktu itu, nggak ngerti ya, apalagi belajar di dokter Indonesia waktu itu ya, guru saya ya. Terus pokoknya ya kayak gini, mau ngapalin aja susah ya. Sampai saya ketemu guru Inggris saya, diajari dokter Ali. Yang utama itu yang 3 lingkaran besar ini loh. Yang baca kecil-kecil ya repot ya. 3 lingkaran gede ini. Jadi saya gedein dulu 3 lingkaran ini. Jadi bacanya supaya gampang Bapak Ibu. Nah, ini 3 lingkaran besar ya. Jadi guru saya cuma ngomong, dokter Ali lihat isinya apa. Ini isinya cuma 4 Bapak Ibu ya. Isinya cuma
asam amino, ya. Kemudian kita tahu ada vitamin, ya. Ada neurotransmitter, ada vitamin, ada mineral. Jadi proses yang panjang lebar segini gedenya nih Bu, cuman ngurusin nutrisi yang namanya apa? Asam amino, macam-macam Bu, tergantung prosesnya asam aminonya apa. Kemudian ngurusi masalah neurotransmitter, mengurusi masalah vitamin, dan mengurusi masalah mineral. Jadi kalau sampai timbul gangguan di sini ya berarti gangguannya ya di nutrisi, karena mungkin kekurangan atau salah informasi mengenai suplemen atau nutrisi tertentu. Kayak gini. Nah, kalau kita perhatikan nih yang MTHFR, vitamin B12 ini contohnya. Apa yang terjadi, Dok? Ini loh, kalau gangguannya di sini MTHFR, ini loh anakmu bisa jadi penyakit ini loh. Penyakit jantung, ya penyakit kanker. Kalau di B12 jadi penyakit ini. Kalau di pengenalan darah jadi penyakit ini. Jadi ini cuma menunjukkan faktor resiko penyakit. Ya, jadi nutrigenomik cuma mau lihat gara-gara nutrisinya salah, gara-gara tubuhmu nggak punya sesuatu, ini bisa jadi penyakit di masa depan. Ya hanya gitu aja, ya itu aja. Makanya Bapak Ibu nggak usah heboh ya. Waduh Dok, ketemu tuh di hasil tesnya anak saya ada autism, ada kanker, ada apa. Semua orang ya punya, tinggal on atau off kan gitu kan. Ini penyakitnya orang semua. Ya. Jadi nggak usah cemas. Pertanyaannya Dok, apakah ini bisa hilang? Ini tadi sudah saya buka kan tesnya ya, cuma gitu doang ya, tidak ada masalah. Ya bisa hilang, ya kalau diperbaiki ya hilang. Ya kalau masih ingat slide saya yang lalu ya, ini punya salah satu pasien ya, namanya Ratu Sebelah, ya, enggak enak, kan itu untuk nasional ya. Ini tes tanggal 2008 tahun 2018 ini bulan September, ya. Hampir setahun ya, yang 2 tahun itu sekarang ya dari 2 tahun. Ketemu Alzheimer, ketemu developing autism, ketemu kandidat autism, ya paling ada ketemu kanker, ya paling enggak kan ketemu ya, ketemu paling enggak yang bikin orang tua cemas itu ini loh Dok. Koyoknya gennya memang gen kanker Dok. Jadi waktu tahun 2018 saya ngomong ini bisa hilang, orang tuanya enggak percaya. Ya just do something lah, wong ini cuma masalah kekurangan nutrisinya diperbaiki sambil dibantu terapinya dengan Bicom biar lebih cepat. Ini bisa hilang kok tahun depan. Ini 2019 bulan November, orang yang sama. Dites ulang yang autis itu hilang. Hilang kan yang autis. Pertanyaannya, waduh Dok, berarti sudah gak iya lah. Kalau tahun lalu diomong kamu ketakutan, nggak bisa tidur, ya. Mau menyalahkan siapa, seakan-akan dunia sudah berakhir. Ditulis anakmu autis ya di pemeriksaannya. Ternyata tahun depannya hilang, itu ngomong apa? Ini gak bisa hilang. Kayak misalnya orang dituduh, kamu punya resiko osteoporosis gara-gara kamu kekurangan kalsium. Oh, sekarang orangnya berjemur, olahraga, minum kalsium, ya resikonya hilang, osteoporosisnya hilang. Ya kayak gitu doang, ini gampang. Nah inilah yang anak-anak ini kita terapi dengan menggunakan suplemen ini. Jadi ini kenapa masuk ke lini kedua. Inilah gunanya suplemen, Bapak Ibu. Suplemen yang untuk memperbaiki proses tadi. Biostrat itu yang paling banyak isinya, paling lengkap, asam amino lengkap, vitaminnya cuma kurang vitamin D, makanya kita tambahkan vitamin D dari luar. Kemudian antioksidannya, karena ini dibagi-bagi kecil-kecil, kurang kuat, kita tambahin aksa. Ya inilah yang kita pakai di anak tadi untuk menghilangkan gen-gen jelek tadi. Jadi solusinya ya cuma gitu aja. Ya. Dok kelihatan langsung nggak dok efeknya dok? Enggak, wong ini di game kok di jangka panjang kok. Ya nanti kalau Bapak Ibu mau nanya itu setelah anak-anak skala 4-nya, skala perilakunya selesai, kalau anak itu masih punya kendala bicara atau fokus atau apa, dosis ini saya naikkan. Ya. Begitu dosis ini dinaikkan, wah anaknya jadi ya. Dok sekarang ngomongnya lebih lancar, dok sekarang lebih ini. Nah ini suplemennya ya, suplemen yang kita pakai ya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar ya, pernah lihat atau orang tua lain yang pernah tes biomedis di tempat lain, pulang bawa sekantong kresek suplemen, yo karena itu tadi gambarnya di sini tadi loh Bapak Ibu. Nah, ini tergantung kekurangannya di mana kasih suplemen, tergantung mana kasih suplemen ya pulang sekantong kresek. Nah, kita kalau model kayak gitu ya bangkrut Bapak Ibu, apalagi kalau kita ngomong suplemennya dari luar negeri. Mungkin kita ada kok dari luar negeri, dari Swiss juga bisa masuk Indonesia, harganya jauh lebih murah. Ini sebenarnya produksi produk Amerika ya,
diproduksi oleh perusahaan Singapura, buktinya juga masuk Indonesia. Kalau ini produk Indonesia, buktinya ada kok produknya. Dan kalau dilihat dari harga, ini jauh lebih murah dan caranya mendapatkannya juga jauh lebih gampang dibandingkan kalau kita mikirin ya produk-produk yang dari sono, ya, yang masih dari sana. Ya. Jadi ya masalahnya cuma itu aja ya. Jadi kalau kita mau baca tes Asira, ya cuma ingin tahu anak itu punya resiko. Kalau dibiarkan kekurangan nutrisi, dia punya resiko jadi penyakit apa. Ya. Kalau diperbaiki ya hilang. Tapi di lain saat, dok yang dulu nggak ada berarti bisa muncul. Iya, kalau anakmu kekurangan nutrisi ya muncul lagi. Berarti artinya apa? Suplemen ini bisa seumur hidup. Dok, iya, saya sudah minum suplemen seumur hidup. Karena kedua orang tua saya diabetes. Ya, mereka berdua sudah dipanggil Tuhan karena diabetes. Dan saya sudah masuk resiko tinggi diabetes. Karena apa? Secara genetik, genetik, bapak ibu saya diabetes. Nah, saya nggak mau menderita diabetes sampai saya dipanggil Tuhan. Ya, saya minum suplemen seumur hidup. Ya, sadar diri lah ya, tahu diri. Ya, itu buat saya.